halalu halal. Sa'as'alukum maksud dari anal gina halalu halal, haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua, maratan ukhra, maratan ukhra. Naam. Mada as-su'al maratan ukhra anil halal wal haram mada. Fil ma'hadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina ustad anal ustaji fil ma'hadikum ya fil ma'hadi yaqulu anal gina huwa gina al gina'u kekayaan gina. oh seni. Naam. Oke. Annal gina huwa haramu haram halalu halal. Menurut haramu haram halalu halal. Menurut Ca Nun kaifal murad ya halalul haram halalul halal wa haramu haram ma makna annal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal qala al ustaji. Maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal seperti itu. Yang kedua, sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron. Syukron ya. Tidak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, ya. Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Gitu. Karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Oke, al-istimrar, man. Khalas? Khalas, oke. Gini, Anda yang tanya apa Anda ditanya Ustadz? Jawab pakai mic. Kemarin tentang ada materi tentang di pondok ada materi tentang musik. Lagu. Lah ustadznya mengatakan bahwasanya musik itu andal ghina halalu halal haramu haram. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya musik itu ada yang halalnya halal, ya haramnya haram, seperti itu. Yang maksud dari halalnya musik itu seperti apa, dengan yang haramnya itu seperti apa gitu loh. Wong yang ngomong dia kok nanyanya ke saya. Iya aneh itu. Emang dia ponakan saya. Aneh aja Caca ini. Gini aja, gini saya nyumbang gini aja. Yang itu lagu apa musik? Musik. Sama ya? Musik sama lagu. Oke. Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu, musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama, alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustadz itu. Mungkin keseluruhannya. Keseluruhannya. J. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh Mas, musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh, haram. Tidak. Tidak, oke. Jadi bunyi tidak haram. Oke. Nomor dua, nada. Da 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 itu nada. Naik turun. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke, berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Da 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 didit itu nada irama namanya. Ada da 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 didudidudidudidudid. Nah, itu irama. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Terus apa mana liane? Ya sudah cuma tiga itu Pak. Paling alatnya.
Ini alatnya nih, kuningan sama besi. Boleh enggak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. Terus yang haram apanya? Enggak, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu. Contohnya. Lah salahnya kamu bisa dibikin lupa. Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan? Adakah? Kamu itu dikit. Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengarkan ya musik kamu tersebut? jadi manusia yang istiqomah, mau denger musik aja terus lupa. Sing disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu. Kok musiknya yang salah? Mendengar dung terus lupa. Yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya. Kok terus sing diharamkan musiknya? Piye ta kuwi maksudnya? Kan yang lupa kamu, yes. Karena kamu itu gampang terpengaruh, ngek terus lupa Allah gitu kan. Lah sing lali kon dewe kok kamu sendiri. Itu gimana kok nggak jujur gitu itu? Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin itu sebagai argumen, ya. Menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah halalnya atau haramnya? Seperti mohon maaf, mungkin. Oke. Ini alat musik Mas ya? J. Ya ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh. Kok ada barang itu haram? Yang haram itu babi, khinzir, maisir, ya Pak ya. Yang lain tidak haram. Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang. Yang salah itu perilakunya, bukan alatnya. Mosok saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram, ngono. Piye iki? Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Saya tanya, andaikan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Aku tanya, andaikan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh! Kan kamu manusia, kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun tidak ada Quran. Andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh, kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Ya, Mas ya, gitu ya. Oke.
Ya itu saya jawabnya kepada siapa enggak jelas, yang ngomong Ustadz Anda. Oke ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa cari? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo le. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting Kan tadi, enggak setuju duel kita. Hahaha, menurut toh? Iya toh? Kalau orang enggak acting mana bisa begitu. Ayo duel sekarang. Wus metenteng toh. Aku enggak terima duel. Iya dah. Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Afwan Ustaji, soal asani. Soal asani Hanifan. Yang apa yang mah? Allah ma'ahini miskinan. Oh miskin. Oke gini, kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali. Antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin. Iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, enggak minta juga dikasih. Tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat, Rasulullah sesungguhnya kaya gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu saja. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono ya. Kayak banget dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kemudian ngono iku, ya tempe, wis kuakui lah, gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh, oh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah untuk ini guys. Sampai pagi tidak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah, karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta.